Di awal film memperlihatkan seseorang yang sedang memandangi sebuah kapal perahu dan tidak lama kemudian orang itu pergi menyusuri hamparan salju hingga tiba di sebuah kota kecil yaitu Alaska. Hari terakhir munculnya matahari pada bulan itu. Seorang serif bernama Eben dan juga rekannya menemukan sebuah telepon yang dibakar oleh seseorang yang entah siapa pelakunya. Hal itu membuat Eben merasa aneh atas apa yang ia temukan. Setelah itu Eben menikmati pemandangan matahari terbenam terakhir pada bulan itu. Di sisi lain, seorang wanita bernama Stella, ia seorang serif juga dan mantan si Eben. Ia akan bergegas pergi ke bandara, begitupun dengan sebagian orang-orang yang ada di kota itu. Mereka meninggalkan kotanya dalam 1 bulan ke depan, karena di kota itu akan terjadi sebuah fenomena alam rutinan yang dimana tidak akan nampak matahari karena badai salju. Di sisi lain terjadi sebuah pembantaian beberapa ekor anjing oleh orang misterius. Scene berpindah kepada Eben. Eben menegur seseorang yang bernama Bio karena generator mobilnya bocor. Hal itu dikhawatirkan bisa membahayakan pengguna jalan lain. Ben mendapatkan laporan bahwa anjing si John dibunuh oleh seseorang dan ia bergegas pergi ke sana. Di dalam perjalanannya, Stella mendapat kendala karena mobilnya ditabrak Malachi. Ia hilang kendali dikarenakan rem mobil Malachi macet. Stella menelepon Eben untuk memintai bantuan dan ternyata si Stella ini dipecat tugas di kota itu karena kendala kecil. Ia meminta tumpangan mobil untuk pergi ke bandara. Ben menyuruh Billy untuk mengantar Stella karena Ben sedang memiliki tugas membantu si John. Ben mendatangi TKP pembunuhan anjing dan ia akan berusaha menangkap pelakunya. Ben kembali ke kantornya dan di sana ada nenek juga adiknya yang bernama Jack. Mereka juga bekerja di tempat itu. Sepertinya itu adalah hari sibuk untuk Ben karena ia mendapat tugas lagi. Kali ini ia harus membantu Carter dan juga Wilson. Setibanya di bandara, rupanya Stella ketinggalan pesawat dan bandaranya juga sudah tutup. Dengan terpaksa Stella harus tinggal di kota itu selama 1 bulan lagi. Eben mendatangi tempat kerja Wilson dan Wilson kehilangan sesuatu alat yang digunakan untuk memperbaiki mesin. Di sebuah tempat, seseorang mendapat teror makhluk misterius dan makhluk itu memangsa orang tersebut. Scene berpindah ke sebuah restoran. Seorang lelaki meminta sebuah minuman, namun minuman itu dilarang dan ia meminta daging mentah, namun daging itu juga tidak tersedia. Si lelaki itu mengancam Lucy, tiba-tiba datang Eben dan melarainya. Eben mengajak lelaki itu keluar untuk berbicara, tetapi ia malah menggertak Eben. Secara bersamaan di sana ada Stella yang menodongkan pistol ke arahnya, lalu Ben menangkap lelaki itu dan menahannya di dalam sel. Di tempat lain, beberapa pekerja pulang dari pekerjaannya. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba makhluk misterius kembali dan menyerang salah satu dari mereka. Ben menginterogasi si lelaki tadi, karena lelaki itu bukan berasal dari kotanya. Ben menanyakan dari mana ia berasal, namun lelaki itu tidak menjawabnya. Si nenek Helen mendapat kendala karena komputernya mati, begitupun juga dengan teleponnya. Tiba-tiba si lelaki asing menakuti mereka bahwa akan ada bahaya yang datang dan mereka akan menjemput dirinya. Secara bersamaan lampu yang ada di kota itu mendadak mati. Ben menyuruh Stella berjaga dan ia akan mengecek apa yang sedang terjadi. Ben mendatangi tempat monitoring jaringan internet dan juga pelistrikan. Secara mengejutkan, ia terkejut menemukan kepala si penjaga terpenggal di atas sebuah tiang. Ben bergegas memberi peringatan kepada warga untuk tetap di rumah dan tetap waspada karena ada bahaya yang sedang mengintai. Saat istri si John sedang membuat makan malam, tiba-tiba ada makhluk pemangsa yang masuk ke rumahnya. Dan ia menyeret istri si John keluar. Si John berusaha menolongnya, akan tetapi itu hanya sia-sia. Scene berpindah ke dalam kantor polisi. Dikarenakan kesal kepada si lelaki itu, Jack tersulut emosinya dan ia berhasil dicekik oleh si lelaki itu. Namun Ben datang dan menembak si lelaki itu. Ia bertanya siapa yang membunuh Gus dan dengan siapa ia datang ke kota itu. Dan lelaki itu mengancamnya bahwa semuanya akan mati. Ben akan menemui Billy untuk mencari tahu pelakunya. Ia juga akan ditemani Stella, sementara itu Jack dan Nenek Helen akan bersiaga di tempat itu. Di dalam perjalanan, tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang membuat mereka putar arah. Mobil mereka dikejar makhluk itu, namun mereka berhasil meloloskan diri. Ben mendengar monitor Nenek Helen yang sedang dalam bahaya. Ia pun bergegas ke kantornya, namun itu sudah terlambat. Di sana hanya ada bekas darah dan si lelaki itu.
Si lelaki itu menyuruh Ben untuk membunuh dirinya karena ia tidak dibawa mereka, namun Stella melerai Ben untuk melakukannya. Ternyata makhluk itu adalah para Dracula dan mereka akan membantai semua manusia yang ada di sana. Sebagian orang berkumpul di tempat restoran. Seseorang dari mereka berkata bahwa si Dracula tidak mempan dengan peluru, dan ternyata adik si Ben juga ada di sana. Si Dracula kembali membunuh orang-orang yang ia temui dan di sana terjadi pembantaian massal, dan adegan ini sungguh menyeramkan bagi saya. Ben dan Stella bergabung bersama orang-orang yang ada di restoran dan ia bersyukur karena adiknya masih hidup. Mereka berencana untuk mencari tempat aman dan salah seorang dari mereka mengetahui sesuatu atau suatu rumah loteng namun tangganya runtuh dan Ben menyetujui usulannya. Ben menyuruh Carter untuk menuntun mereka, sementara itu dirinya akan mencari tahu dan memperlambat pergerakan si Dracula. Baru beberapa blok keluar dari tempat itu, Ben dan Stella kembali dihadang para Dracula. Mobil mereka diangkat dan dibalik saat mereka sedang terdesak. Tiba-tiba datang Bio untuk menyelamatkan mereka. Mereka pergi ke rumah loteng yang sudah direncanakan. Orang-orang saling mempertanyakan makhluk apa yang sedang mereka hadapi. Ben menyuruh mereka untuk tetap tenang dan menjatahi persediaan makanan yang ada. Si Dracula mendatangi si pria yang ditangkap oleh Ben, namun ia dibunuh juga oleh mereka. Kakek Ishak yang sudah pikun, ia selalu terbangun dan menanyakan istrinya yang sudah meninggal. Namun Wilson selaku anaknya, ia selalu berusaha menenangkannya. Dikarenakan Dennis sudah putus asa, ia berniat akan melawan para Dracula daripada menunggu mereka menemukan dirinya. Hal itu membuat perselisihan dan kegaduhan di tempat itu, akan tetapi Bio berusaha menenangkan Dennis dan Ben yang sedang bertikai. Ben mengemukakan pendapatnya untuk pergi ke supermarket mendapatkan persediaan lalu pergi ke utility dome. Jika mereka bisa ke sana, maka mereka bisa bertahan selama 1 bulan. Rencananya, mereka akan pergi saat badai salju berikutnya tiba. Hari ke-7, mereka masih bertahan di sana. Ben mendengar seseorang gadis meminta tolong. Saat Carter berniat untuk menolongnya, Ben mencegahnya karena ia melihat kawanan Dracula membutuhkan gadis itu. Si gadis meminta Dracula untuk tidak memakannya. Saat bersamaan Ben keluar rumah untuk mencari tahu, tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya yang ternyata itu adalah si John. Di sisi lain, Bio berencana untuk membunuh para Dracula, namun ia dilerai Stella karena orang-orang yang ada di ruangan itu membutuhkan dirinya. Ben menghampiri si John yang sedang terluka. Saat Ben berusaha menolongnya, Ben terkejut karena si John sudah berubah menjadi si Dracula. Si John berusaha akan memakan si Ben, namun Ben menebas kepala si John dengan kapak yang ia temui. Ben kembali ke rumah loteng dan memberitahukan apa yang terjadi pada mereka. Di saat semua sedang terlelap, tiba-tiba kakek Ishak menuruni tangga dan berniat akan mencari istrinya, namun hal itu diketahui oleh Stella. Begitupun Wilson, ia segera melerai ayahnya dan membawanya kembali ke atas. Akan tetapi, si kakek meminta izin untuk menggunakan kamar mandi. Secara diam-diam, si kakek malah kabur lewat jendela. Wilson menjadi panik dan mendorong Stella karena melarangnya untuk pergi keluar mencari ayahnya. Lalu Ben terbangun karena mendengar kegaduhan yang terjadi. Tiba-tiba ada salah seorang dari Dracula memasuki rumah itu. Saat hendak membuka kamar mandi, ia mengurungkan niatnya karena mendengar suara Wilson yang berteriak mencari ayahnya. Pada akhirnya, si Wilson dimangsa juga oleh mereka. Ben dan Stella kembali ke loteng. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara di atas atap, tetapi itu hanya sekejap. Di saat badai tiba, Ben beserta rombongan beranjak pergi ke minimarket. Mereka mulai mengumpulkan makanan yang bisa mereka bawa. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Dracula kecil. Si Dracula melawan dan melukai Carter, namun semua bisa diatasi karena Jack berhasil memenggal kepalanya. Hari ke-18, Ben dan rombongan masih bertahan di minimarket. Saat semua sedang harap-harap cemas, Carter memberi saran agar mereka pergi ke kantor polisi dan Ben bersedia untuk memancing atau mengalihkan para Dracula, agar orang-orang yang ada di tempat itu bisa ke sana tanpa diketahui si Dracula. Meskipun Jack melerainya, akan tetapi ini untuk kepentingan bersama. Dan si Ben juga memiliki rencana untuk melawan mereka.
Ben memulai rencananya, ia menyalakan sebuah generator listrik di sebuah rumah, dan di sisi lain Dennis berhasil dimangsa si Dracula. Stella dan rombongan tetap melanjutkan perjalanannya sampai tiba di kantor kepolisian. Sementara itu, Ben bersiap-siap untuk menyerang Dracula dengan cahaya lampu tembak dan cara itu bekerja sehingga menghanguskan salah satu dari mereka. Dracula yang lain merusak generatornya dan Ben berlari untuk menyelamatkan diri. Dengan senang hati, Bio akan membunuh para Dracula meski ia harus mengorbankan nyawa. Dengan mobilnya, Bio berhasil membunuh beberapa dari Dracula itu. Si Bio berniat akan meledakkan dinamit dan itu menjadi bom bunuh diri, akan tetapi ledakan itu tidak membuatnya terbunuh. Dan pada akhirnya ia mati di tangan si Dracula. Ben menyusul teman-temannya pergi ke kantor polisi dengan perasaan yang gak karuan. Akibat serangan si anak kecil waktu itu, kini Carter mulai menjadi seperti Dracula. Ia meminta Ben untuk segera membunuh dirinya karena untuk kebaikan bersama. Dengan berat hati, Ben kembali harus memenggal kepala temannya. Hari ke-27. Ben melihat sebuah sandi Morse di atas loteng rumah sebelah dan itu isyarat dari Billy. Ben dan Stella menghampiri rumah itu dan mereka bergegas membawa Billy yang sudah lemas ke kantor polisi. Akan tetapi, orang-orang yang ada di sana sudah tidak ada. Akhirnya mereka kembali meneruskan perjalanan untuk pergi ke utility dome. Saat mereka sedang bersembunyi, mereka melihat seorang anak kecil yang sedang berjalan seorang diri dan Stella menolong anak itu. Ternyata anak itu diikuti oleh seorang Dracula. Dengan terpaksa, Ben harus berhadapan dengan si Dracula. Ben berlari menyelamatkan diri hingga ia tiba di utility dome. Ternyata si Jack sudah berada di sana, akan tetapi Stella dan Billy belum sampai ke tempat itu. Pada akhirnya Billy tiba di tempat itu, namun ia diikuti oleh seorang Dracula tanpa sepengetahuannya. Secara tiba-tiba ia diterkam si Dracula. Eben yang mendengar suara Billy berusaha menolong Billy, namun ia kewalahan. Tetapi Billy berhasil mendorong Dracula itu hingga masuk ke mesin penggiling. Tangan Billy pun ikut tergiling oleh mesin itu. Karena ia juga sudah tergigit si Dracula, Eben kembali harus menebas leher temannya. Setelah itu, Eben berusaha menghubungi Stella dengan walkie-talkie yang ternyata Stella bersembunyi di bawah sebuah mobil di seberang jalan, akan tetapi banyak Dracula yang berkeliaran di sana. Karena banyak akal, para Dracula membocorkan pipa minyak dan membakar seisi kota, dan Stella ia sedang dalam bahaya. Karena tidak ada pilihan lain, Eben berniat menyuntikkan darah Billy ke dalam tubuhnya. Ia akan melawan pimpinan si Dracula meskipun nyawa dirinya taruhannya. Zack menentang kakaknya, tapi apa boleh buat, itu adalah jalan satu-satunya. Setelah dirasa efeknya sudah bereaksi, Eben menghampiri para Dracula dan mulai bertarung dengan bos mereka. Sementara itu, Zack menyuruh Stella untuk segera lari dari tempat itu. Eben dan si Dracula mulai baku hantam hingga tiba pada akhirnya ia bisa membunuh pimpinan para Dracula. Dan para Dracula yang lain mereka pergi entah kemana. Semua orang yang selamat mereka mulai keluar dari tempat persembunyian mereka. Dan hari sudah mulai terang, Eben dan Stella menyambut mentari pagi sekaligus kematian bagi Eben dalam pelukan Stella. Dan cerita pun selesai. Bijaklah dalam menilai sebuah peristiwa dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.